sesuai dengan apa yang sudah penambang sharekan di grup kita, yaitu dalam rangka kegiatan pengimbasan kuisis penambang ya. Iya, Bu. Yang mana ini saya lihat sangat bermanfaat sekali buat kita semua, terutama hasil dari apa yang kita lakukan hari ini dan sampai hari Kamis ya Pak Nambang ya. Dan ada tugas sendiri hari Kamis kita di-meet lagi. Kita tidak hanya berkumpul saja hari ini, tapi ilmu yang sungguh luar biasa yang kita dapatkan nanti yang disampaikan oleh penambang. Selain itu juga ya, selain ilmunya ada sertifikatnya juga 32 JP penambang ya. 32 JP. Oleh karena itu saya berharap bagi kita semua supaya betul-betul bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Dari apa yang sudah Pak Nambang jadwalkan, apapun tugas-tugas yang diminta, tolong nanti dikerjakan dan diselesaikan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebenarnya ada 2 topik ya malam ini untuk aktivasi akun belajar sendiri. Nah, mungkin tadi beberapa teman juga sudah melakukan pentautan data akun belajar dengan SIM PKB. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Saya ingin menunjukkan data aktivasi akun belajar.id khusus untuk Kota Palangkaraya. Baik, nah ini adalah kami kemarin juga diberi kesempatan supaya bisa memantau ini dashboard dinas terkait dengan aktivasi akun belajar.id. Nah, kalau kita melihat di sini SMP 12 itu pada urutan yang ke-11. Nah, dari semua SMP yang ada di Palangkaraya untuk aktivasi akun belajar.id. Merdeka Mengajar. Nah, tadi sudah sempat saya singgung mungkin waktu di sekolah tadi. Untuk aksesnya sendiri itu menggunakan akun belajar. Saya akan coba ya Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana cara mentautannya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop sekarang mungkin bisa langsung dipraktekkan. Cuma untuk syaratnya sendiri itu Bapak Ibu harus bisa membuka SIM PKB. Itu yang pertama. Yang keduanya sudah memiliki atau untuk akun belajar. Mungkin di sini ada yang belum mengaktifkan akun belajarnya, Bapak Ibu. Ya Pak. Ya. akun.id. Tapi tadi dalam posisi kita punya budaya ini. SIM GPO-nya. Nah, ini terlihat? Iya. Nah, ini langsung bisa pakai headset ya? Integrasi layar. Klik selengkapnya. Klik tautkan. Gimana caranya Bu Made yang headsetnya bisa? Untuk ngeceknya Bu ya. Ini. Iya. Ini kelihatan nggak? Iya. Google ya. Iya, kelihatan. Kalau untuk ngecek aktif atau tidak akun kita itu ketik aja belajar.id. Iya. Belajar.id. Nah, langsung dicek nama, misalkan nih Naomi. Mohon maaf Bu, nama ibu kandung. Ninai Spenar. Ninai Spenar. Nina gini Bu ya? Ya, Ninai Spenar. Gabung. Bisa. Spenar. Kita tahu apa ini? Ini Bu ya? Ya.
kita cek ya akun Ibu Nomi ya. Oke, tanggal lahir Bu 19 Tanggal lahir saya ya. 1970 0530. Wah, nggak lama lagi ulang tahun ini. Makan-makan kita, Pak. Nanti dulu mikirin ulang tahunnya ini dulu lah biar beres. Periksa akun. Kami belum menemukan akun pembelajaran Anda. Nah, berarti memang belum pernah diaktifkan sama sekali ini Bu. Kita akan coba untuk berkenalan sedikit dengan Quizzes Bapak Ibu. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Kelihatan. Nah, Kelihatan. klik aja nih Quizzes. Nah, di sini Bapak Ibu langsung the word most. Nah, ini langsung klik aja yang paling atas. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Login kalau kita sudah punya akun. Nah, get start ini kalau kita belum punya akun. Belum kita daftarkan akunnya maksudnya. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali silahkan diklik aja get start. Nah, di sini akan minta masuk. Nah, dia menggunakan apa di sini? Klik saja nanti di sini continue with logo. Nah, di sini ada dua macam akun ya yang bisa akun Microsoft. Nah, ini tinggal silahkan pilih akun yang ada di komputer Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya contohkan, ini punya saya. Dengan kita memilih akun Google kita, jadi sudah otomatis kita sudah membuat akun Quizzes Bapak Ibu. Jadi semudah itu saja mendaftarnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajarnya Quizzes. Nah, jadi memang benar-benar ini ya Bapak Ibu. Nah, tampilan interface-nya seperti ini untuk Quizzes. Nah, jadi untuk seperti ini untuk tampilannya. Nah, dalam Quizzes ini sendiri tidak hanya kuis, mungkin di sini pernah Bapak Ibu mengikuti waktu pelatihan itu mungkin pernah mengikuti Kahoot ya Bapak Ibu ya. Nah, Kahoot. Iya, pernah. Nah, Kahoot. Iya. Nah, Kahoot itu sebenarnya sama dengan Quizzes Bapak Ibu. Nah, cuma beda platform aja. Nah, jadi tidak hanya untuk membuat kuis, kita juga bisa membuat media presentasi interaktif menggunakan Quizzes ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kuis baru. Nah, ini untuk pelajaran baru. Jadi kita membuat presentasi layaknya PowerPoint menggunakan Quizzes. Ini bisa. Nah, nanti untuk penugasan Bapak Ibu juga untuk selama kegiatan ini nanti, kegiatan penugasan ini, nanti Bapak Ibu membuat soal sederhana. Nah, kemudian linknya nanti dikirim. Nah, nih saya akan contohkan Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya membuat sebuah kuis sederhana Bapak Ibu seperti ini. Nah, mungkin kita sedikit bermain ya Bapak Ibu, nanti saya akan klasik. Nah, di sini ada 3 ya, ini ujian, klasik, tim. Nah, kalau klasik ini kita sistem kayak event seperti itu, berlomba-lomba. Kalau ujian ini nanti seperti pengerjaan tugas. Nah, ini misalkan saya coba untuk praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, itu saya bagi di kolom chat Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu kalau dengan siswa ya. Silakan diklik saja di kolom chat itu. Nah, kita gabung, kita bermain sedikit. Ini contohnya. Belum ada siswa yang bergabung. Nah, ini atau kita praktekkan mungkin berlima ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita mulai saja ya.
Rebus semua. Nah, itu bisa sambil Ya. Oh, sama. wah ini seperti ini buat bisa nomor 2. Bu Nisa jalan kedua. Tampilan saya bisa Bisa. Nah, ini Bisa. untuk hasilnya bisa ini. Jadi seperti ini. Saya klik. Nah, ini kemarin juga saya berikan untuk anak-anak. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk analisis butir soal untuk mencari validasi. Ini daftar anak-anak. Tahu nggak ada aku kentut tahu. Dan hasilnya bisa import ke Excel atau PDF. Jadi bisa dijadikan perangkat untuk Itu kelihatan kepala. soal. Nah, jadi begitu praktis ya Bapak Ibu. Nah, untuk bagaimana cara yang seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik buat kuis baru. Nah, ini masukkan nama kuisnya. Misalkan tes. Misalkan dipilih saja. Sudah takut. Kemudian berikut. Ada ya? Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat. Lihat, Pak. Nah, ini lembar kita untuk kan kalau yang seperti itu bentuknya pilihan. Nah, tinggal diklik soalnya di sini. Misalkan untuk matematika sendiri ini ada persamaan yang bisa digunakan. Nah, jadi bisa. Alisianya mana? Misalkan ini contoh ya Bapak. Gimana caranya? Nama hari Selasa. Ini contoh ya. Ini Senin misalkan. Ini Rabu. Ini Kamis. Ya, ini Jumat. Nah, jadi nanti tinggal diklik untuk kuncinya yang mana. Nah, misalkan yang ini. Nah, setelah Rabu. Nah, ada fitur di sini kita bisa menyisipkan gambar di sini. Nah, kita tinggal pilih gambar. Siapa tahu soal kita itu kan ada gambarnya. Jadi kita bisa menyelipkan gambar di sini. Nah, di opsinya juga kita juga bisa menyelipkan gambar di sini. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin soalnya berupa video juga bisa memperhatikan video. Nah, ini kan bisa diselipkan untuk videonya. Nah, dia sudah terintegrasi dengan layanan YouTube. Jadi mungkin soalnya berupa video. Nah, kemudian anak-anak menjawab. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk audio ini ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa membuat soal itu berupa audio. Nah, ini maksimal 3 menit di sini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Anda dapat mengunggah file MP3 atau merekam sendiri. Nah, jadi tergantung soalnya. Kalau gambar ini kan biasanya untuk yang visual, ini bisa untuk auditory, nah ini bisa untuk kinestetik. Nah, ini istilahnya seperti itu. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu membuat. Nah, ini kalau sudah, nah di sini juga ada fitur lebih dari satu jawaban benar. Nah, kalau saya klik di sini, nah maka dia
kotak seperti ini kan berarti lebih dari satu, ya, multi choice ya, atau pilihannya lebih dari satu. Dan ini juga waktu. Nah, ini waktu, misalkan untuk satu soal ini kita bisa batasi untuk menampilkan satu soal ini berapa menit, berapa lama maksudnya. Nah, di sini ada pilihan. Mungkin untuk soal mudah seperti ini mungkin setengah menit itu terlalu lama. Mungkin kita bisa untuk 10 menit. Jadi seperti itu. Jadi dibatasi untuk anak-anak. Nah, jadi semudah itu sebenarnya untuk membuat. Ini tinggal disimpan. Kalau sudah simpan. Nah, ini baru satu soal. Kalau Bapak Ibu ingin menambah soal lagi, tinggal ditambah buat pertanyaan. Nah, ini untuk soal yang kedua. Mungkin soal keduanya dalam bentuk apa? Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, ini sudah saya rekam. Baik, malam hari ini adalah lanjutan kembali tentang krisis. Nah, beberapa hari yang lalu telah saya singgung sedikit tentang krisis dan bagaimana pemanfaatannya, karena ini hanya sebagai salah satu inovasi ya Bapak Ibu dalam pembelajaran, lebih pada agar asesmen yang kita buat itu bisa lebih menarik menggunakan krisis, dan anak-anak pun akan lebih semangat tentunya kalau menggunakan asesmen atau penilaian yang kita buat itu dalam bentuk game seperti ini. Bapak Ibu, terlihat jelas? Terlihat, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Udah jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan dari kuisis ya. Tampilan dari kuisis pada saat Bapak Ibu login. Kemarin kita sudah membuat akun. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah login menggunakan akun masing-masing. Nah, terkadang kita sulit untuk memulai membuat sebuah kuis ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada satu fitur. Nah, ini sengaja kemarin tidak saya beritahukan dulu. Nah, hari ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Kita sebenarnya bisa untuk istilahnya itu ATM ya Bapak Ibu. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini misalkan kita ingin mencari referensi untuk kita membuat soal. Misalkan saya akan menulis misalkan matematika kelas 9. Nah, ini misalkan SMP ya. SMP. Ini lebih spesifik kelas 9. Nah, dengan kata kunci ini, nah di sini adalah semua soal-soal yang telah dibuat oleh seluruh guru yang tergabung di kuisis. Nah, di sini ada banyak sekali soal-soalnya. Nah, misalkan saya ambil ini referensi punya orang ya Bapak Ibu, saya tinggal klik di sini. Nah, ini kuis dia. Nah, misalkan kita tidak ingin capek-capek, ingin kita hanya ambil soal ini saja. Nah, kita bisa mengklik salin dan edit. Dengan mengklik salin dan edit ini, Bapak Ibu sudah bisa mengambil soal yang telah dibuat oleh orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin tinggal dimodifikasi saja. Misalkan di sini saya klik salin dan edit. Dia akan secara otomatis terduplikat ke dalam akun Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang ini telah menjadi soal saya. Nah, ini sekarang telah menjadi soal saya. Jadi tinggal saya modifikasi di sini. Nah, jadi seperti itu untuk fitur berbagi. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal disimpan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ingin mencari inspirasi dengan cara seperti itu. Jadi tidak harus membuat
soal sendiri, misalkan Bapak Ibu sibuk, Bapak Ibu bisa mengadopsi dari soal yang telah dibuat oleh orang lain. Tadi klik salin dan edit. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu publikasikan itu juga bisa diambil oleh orang lain. Nah, artinya soal yang Bapak Ibu buat itu juga bisa dimodifikasi oleh orang lain. Nah, jadi seperti itu sebenarnya di dalam ini. Nah, jadi di sini kuis publik ya. Ini ada filternya Bapak Ibu. Ini kuisku ini adalah kuis kita ya. Kuis yang kita buat. Nah, ini kuis yang kita buat Bapak Ibu. Dengan kita masukkan kata kuncinya dicari. Nah, kalau kita buat di sini kuis publik, ini adalah kuis yang telah dipublikasikan oleh orang lain. Jadi bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan mencari soal UTS, prakarya, jadi semua lengkap sudah. Jadi semua konten yang telah dibuat oleh guru lain dan dipublikasikan dalam tesis itu bisa Bapak Ibu ambil dan modifikasi. Baik, mungkin itu. Selanjutnya, nah kemarin juga saya membuat ya. Kalau kuis itu kan dia sifatnya real time. Artinya kuis itu pada saat kita di dalam pembelajaran, artinya kita sudah standby di situ. Tapi kuis juga bisa dibuat dalam bentuk penugasan, ya dalam bentuk penugasan dalam arti kuis ini bisa diakses oleh siswa dengan jam yang fleksibel, artinya dia bisa mengerjakan siang, malam. Nah, tapi kita membuat rentang waktunya Bapak Ibu. Ntar saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah ini contoh soal yang telah saya buat, misalkan ini tes. Nah, kalau mulai kuis langsung berarti real time, artinya saat itu juga. Nah, kita melakukan kuis itu. Tapi kalau kita buat yang kita klik yang di sebelah sini, yaitu pembelajaran asinkronus atau berikan pekerjaan rumah, misalkan saya klik. Nah, makanya di sini kita bisa membuat batas waktunya. Nah, ini misalkan, nah ini batas waktunya. Paling lama itu sampai tanggal 6. Misalkan kita buat temponya tanggal 6. Nah, berarti di sini ada hitungan mundurnya 9 hari 23 jam 49 menit. Artinya dalam kurun waktu ini anak-anak itu bisa mengakses kuis kita. Nah, mereka bisa mengerjakannya, tidak harus kita yang standby di situ. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini juga bisa diatur jamnya. Tanggal 6 Maret itu rentang waktunya sampai jam berapa. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk penugasan dengan waktu tertentu. Jadi di kuisis ini sendiri sudah diberikan rentang waktu itu kurang lebih 10 hari atau 2 ini ya, untuk bisa memberikan rentang untuk tugas. Nah, jadi tinggal di sini diatur. Nah, upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Nah, kan kalau sifatnya penugasan, ya kita berikan saja dia 1 kali kesempatan. Jadi setelah dia 1 kali melakukan kuis, dia tidak bisa mengulang lagi. Atau Bapak Ibu ingin memberikan 3 kali kesempatan kepada peserta. Nah, ini bisa diatur di pengaturan umum. Nah, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, tunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Nah, artinya apa? Ketika nanti guru ya, setelah si anak ini selesai menuliskan atau menjawab, nanti ketika jawabannya salah, nanti akan tertampil jawaban yang benar. Nah, kalau dia sifatnya ujian, nah ini bisa dinonaktifkan Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita matikan.
atau tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Ini juga kita bisa nonaktifkan. Ini power up. Nah, siswa dapat memperoleh bonus agar kuis semakin menyenangkan. Nah, Anda dapat mematikannya untuk penilaian yang serius. Nah, power up di sini misalkan anak itu menjawab satu soal itu dengan cepat. Nah, tentunya skornya akan berbeda dengan anak yang menjawab soal tersebut dengan lambat, walaupun dua-duanya berjawaban benar. Nah, ini power up ini artinya ada nilai tambahan karena cepat. Nah, ini untuk penilaian, Anda dapat mematikannya untuk penilaian yang lebih serius. Ini bisa saja dimatikan. Nah, peserta waktu fleksibel di sini. Nah, peserta melihat hitungan mundur untuk mendapatkan poin ekstra setiap pertanyaan. Jadi seperti ini. Tunjukkan papan peringkat, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak. Nah, ini dia tergantung. Bapak Ibu juga bisa mengatur apakah setiap tampilan kuis ini nanti ada musik atau memperlihatkan meme juga bisa di sini. Nah, misalkan meme ini muncul sebagai respon setelah si anak menjawab. Nah, kalau benar kan responnya akan berbeda dengan kalau dia salah. Nah, setelah itu baru diklik tugaskan. Nah, setelah pengaturan-pengaturan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu kalau kita ingin memanfaatkan kuisis ini untuk penugasan. Nah, kita membuat presentasi menggunakan kuisis. Nah, jadi membuat presentasi menggunakan kuisis. Nah, di sini kan ada dua menu. Ketika kita menekan tombol buat ini, di sini ada kuis baru dan pelajaran baru. Nah, pelajaran baru ini kita gunakan untuk membuat presentasi interaktif. Misalkan saya klik di sini, misalkan kita ingin buat presentasi tentang apa, misalkan saya ini ya, buat dulu judulnya, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini ada template-nya dan template ini bisa Bapak Ibu modifikasi sebenarnya. Di sini ada beberapa template seperti layaknya PowerPoint atau Google Slide. Misalkan saya menggunakan ini. Berikutnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat PowerPoint ya dari sini. Untuk presentasi untuk pembelajaran, dan yang menjadi kelebihannya untuk presentasi ini bisa kita kombinasikan dengan kuis, misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya tambah slide baru. Nah, tambah slide baru ini ada beberapa pilihan di sini, yaitu yang pilihan ganda, fill in blank, survei. Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengkombinasikan presentasi Bapak Ibu ini dengan survei, dengan soal kuis pilihan ganda, atau soal esai, atau menggambar. Jadi ini bisa sangat interaktif Bapak Ibu untuk pembuatan dari media presentasi menggunakan kuisis ini. Nah, misalkan saya klik pilihan ganda, nah, maka di dalam slide ini nanti ada soal seperti ini. Nah, mungkin siapa tahu sambil kita presentasi kita ingin bermain-main dengan anak-anak juga bisa. Nah, misalkan di sini ini contoh ya Bapak Ibu ya.
kita berikan tanda untuk yang menjadi kuncinya. Kita bisa memasukkan gambar, audio, video ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan ini kita atur 20%. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah. Misalkan kita tambah slide baru. Misalkan survei. Survei. Apakah Anda setuju jika hari Minggu tidak libur? Nah, ini misalkan ya, contoh saja Bapak Ibu ya. Kan misalkan kita kan jawabannya hanya ada dua ya, tidak, misalkan seperti itu. Nah, ini kan opsinya terlalu berlebihan. Nah, kita bisa hapus, ini dihapus. Jadi seperti itu. Izinkan lebih dari satu pilihan, tidak usah di tema. Oke, nah jadi seperti itu. Atau kita juga bisa menambahkan di dalam presentasi kita itu, misalkan kita ingin memasukkan sebuah video dari YouTube. Di sini tinggal klik, kopikan saja tautan dari YouTube-nya nanti ke sini ya. Nah, ke sini nanti atau bisa dicari di sini misalkan matematika. Mohon maaf Bapak Ibu karena contohnya menggunakan matematika semua. Nah, misalkan saya ambil sembarangan video seperti ini, kita juga bisa memasukkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus misalkan ini juga kita bisa tautkan dengan yang lain. Nah, misalkan kita ingin pembelajaran kita itu nanti akan ditautkan dengan sebuah halaman web ya. Nah, ini saya mengkopikan link Quizzes. Nah, jika benar nanti link yang kita akan tautkan itu akan muncul di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan halaman web ya ke dalam presentasi kita. Kita bisa memasukkan video dari YouTube. Kita bisa melakukan survei. Kita juga bisa memasukkan soal tes dalam Nah, bagaimana kalau untuk kita menambahkan teks? Nah, di sini ada beberapa, ini ada fiturnya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ingin menambahkan teks, ketikkan saja misalkan apa, bisa diatur untuk ini nanti bisa klik saja di sini misalkan kelas. Oke, nah sekarang kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana hasilnya nih kalau sudah diklik sini. Kita harus tambahkan gambar judul. Akan saya ambil ini, masukkan. Karena ini syaratnya wajib kita membuat ini supaya nanti ini bahasanya kita pilih
bahasa Indonesia saja. Ini pilih nilai, mungkin sampai ambil 3 juara ya. Ini diatur public disable, baru disimpan. Sekarang presentasi kita ini ya Bapak Ibu. Ini yang kita buat tadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 slide ya. Kita akan coba mainkan. Ini pengaturan umum, tampilan slide ditransfer peserta. Ini beberapa ini peserta melihat hitungan mundur mendapatkan poin ekstra. Tunjukkan poin ekstra. Oke, sudah, ini kita presentasikan saja. Ketika kita ingin melakukan presentasi ya Bapak Ibu, kita minta siswa untuk membuka web, join my quiz, minta mereka untuk memasukkan kode. Kita mulai, tidak ada peserta ya Bapak Ibu, mungkin sebentar saya coba untuk bergabung. Saya masuk sebagai diri saya sendiri. Nah, Anda yang pertama bergabung. Nah, ini adalah tampilan di siswa. Nah, ini tampilan di kita. Nah, di sini akan terlihat berapa partisipan yang sudah bergabung. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu melakukan presentasi menggunakan kuisis ini, nah ini pastikan anak-anak sudah login duluan. Nah, jika sudah, bisa kita mulai presentasinya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini setelah langsung saja nanti Bapak Ibu jelaskan di sini. Kemudian untuk lamban selanjutnya. Nah, ini kan karena kita tadi membuat kuis ya Bapak Ibu. Peserta, ini tampilan kita seperti ini, tampilan ini. Nah, waktunya habis. Nah, kemudian kan kita bisa melakukan, misalkan kita ulang kembali. Grafik. Nah, jadi tidak ada siswa yang menjawab karena tadi saya tidak menjawab ya. Nah, ini saya ulangi. Nah, ini tampilan guru seperti ini presentasinya, tapi siswa seperti ini. Sampai saya klik ini. Ada orang lain menjawab. Nah, ini benar. Kita akan lihat di sini. Ini tampilan kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, mungkin untuk ini kan bisa misalkan di dalam pembelajaran itu kita misalkan melakukan pretest ya dengan anak-anak untuk menguji pengetahuan awalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, tadi kan saya hanya menggunakan satu soal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa misalkan 5 soal kah, 10 soal, mungkin sejenak anak-anak menjawab. Nah,
Nah, setelah anak-anak menjawab dan hasilnya terlihat, dan ini kan bisa digunakan sebagai pemetaan. Oh, si A ini ternyata materinya lemah di sini. Nah, misalkan kita lanjut lagi. Nah, ini survei ya Bapak Ibu. Nah, biasanya survei ini bisa kita gunakan untuk refleksi ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju jika hari Minggu tidak libur? Misalkan saya pilih tidak. Oh, dilengkapi. Nah, kita akan lihat tampilannya di guru. Nah, jadi ini misalkan ini bisa kita gunakan di pada saat melakukan refleksi pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan anak, apakah dia senang atau tidak? Ini bisa dalam bentuk polling. Nah, ini di sini nanti misalkan anaknya lebih dari satu, nah nanti akan terlihat yang menjawab ya, yang menjawab. Jadi seperti itu. Kita bisa langsung lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu di sini sampai di sini. Bisa nanti dieksplor lebih lagi ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa memanfaatkan quizzes ini untuk tidak hanya untuk memberikan quiz, nah kita juga bisa menggunakannya sebagai media presentasi, di mana ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum kita lanjut. Pak Nambang, Ya, maaf ini masalah kameranya. Apa namanya? Quizzes ini bisa offline ya atau harus online menggunakannya ke siswa? quizzes ini basisnya online, Bu. Tapi kemarin ada yang bertanya juga. Nah, ini bagaimana kalau untuk pembelajaran luring, sedangkan kita sudah membuat quiz ya. Nah, kan sayang ya, kita sudah membuat quiz, tapi ternyata pembelajarannya offline. Oke, saya akan tampilkan kembali ya Bapak Ibu. Ini contoh penggunaan quizzes untuk offline. Nah, ini misalkan saya ambil contoh soal saya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat. Oke, nih. Lihat Pak. Nah, ya ini kan soal ya, soal yang kita buat. Nah, dan ini seyogyanya berjalan di situasi yang online. Nah, tapi ternyata kita mengalami gangguan jaringan misalkan pada saat. Nah, ini bisa digunakan secara offline. Nah, artinya dia akan berbasis kertas pensil. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini akan tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, quiz yang kita buat itu sudah dalam bentuk soal. Nah, ini ada kuncinya juga. Nah, jadi nanti alangkah baiknya kalau kita mau mencoba ya Bapak Ibu untuk ulangan nanti kalau online, nah kita coba akan gunakan quizzes seperti ini. Kita akan coba nanti. Karena berbeda dengan menggunakan Google Form. Kalau Google Form kan tidak ada analisis soalnya, hanya koreksi benar salah. Kalau menggunakan quizzes ini, kita bisa melihat ya, melakukan analisis terhadap soal, baik itu tingkat kesulitannya maupun kita juga bisa dikoreksi secara otomatis. Anak-anak juga nilainya secara otomatis juga akan muncul. Nah, jadi harapannya nanti ini bisa sebagai kita gunakan nantinya untuk kedepannya sebagai asesmen kita. Nah, kalaupun nanti pelaksanaan untuk asesmen kita itu berbasis kertas pensil, nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir bahwa yang Bapak Ibu buat itu sia-sia. Nah, di sini tadi menggunakan, oke saya ulangi. Nah, di soal yang setelah Bapak Ibu buat,
Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik quiz cetak seperti ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis sudah berbentuk soal pilihan ganda seperti ini. Nah, ini tinggal dibuat dalam bentuk PDF, tinggal diklik. Nah, inilah yang dibagi untuk pelaksanaan asesmen yang secara offline. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita kan tidak mungkin ya kalau untuk asesmen itu di sini kok terlihat kuncinya kan. Nah, kita bisa matikan di sini Bapak Ibu. Tinggal diklik aja kunci jawabannya kita off-kan. Nah, ini nanti soalnya tidak ada kuncinya seperti ini. Nah, ini pertanyaan juga diacak bisa. Nah, ini tampilkan opsi jawaban. Nah, kalau seperti ini dia akan menjadi soal esai. Nah, tapi kalau kita klik, nah ini akan menjadi soal pilihan ganda. Dan ini pun bisa kita atur ya Bapak Ibu untuk membuat ini. Nah, ini ukurannya bisa kita atur untuk tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Untuk gambar pertanyaan, nah ini kita bisa lihat di sini ya perubahannya. Jadi tinggal di kostumisasi saja di sini Bapak Ibu. Setelah itu baru kita simpan, kita klik tombol PDF di sini. Nah, inilah yang akan kita bagi secara offline. Nah, mungkin seperti itu Bu Karmini untuk pemanfaatan Quizzes kalau offline, karena memang seyogyanya Quizzes ini berjalan menggunakan jaringan internet. Terima kasih Pak Nambang. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau nanti kita asesmen pakai Quizzes gimana nih? Apakah memungkinkan? Nah, jadi kita memanfaatkan Quizzes nanti. Jadi anak-anak nanti akan lebih senang itu, tampilannya tidak monoton lagi kan. Kalau Google Form kan monoton ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pakai ini kan bisa kita kasih musik. Nah, anak-anak mungkin akan lebih semangat untuk mengerjakan soal. Pak Nambang izin bertanya. Ya. Untuk yang apa? Kayak mengambil soal tadi yang simpan dan salin dan edit tadi itu aman aja ya Pak? Maksudnya sudah masuk ke apa namanya? Koleksi kita gitu ya? Iya, betul. Nah, makanya kan nanti fitur itu quiz itu kan sebenarnya pada saat kita mempublikasikan itu kan ada pilihannya apakah kita mau share itu untuk publik. Nah, memang kalau di share untuk publik ya memang soal itu ya bisa dipakai oleh orang lain gitu, seperti itu. Jadi aman. Nanti ini tadi kan masuk ke draft punya saya itu di koleksi saya yang saya ambil tadi dari soal punya orang. Berarti bisa ngambil soal orang, habis itu ditambah, ditambah kita edit gitu ya. Kalau mau kasih ke offline ya tinggal ngasih kayak yang tadi PDF gitu ya. Iya. Jadi bisa. Atau mungkin kalau soalnya kurang kan bisa ditambah. Atau gambarnya kan kita kan mungkin siapa tahu ada orang kan soalnya bagus nih. Nah, ini cocok nih dengan pembelajaran saya, udah adopsi. Nah, ya. Mungkin ada lagi. Pak Nambang. Ya, Bu. Apa namanya? Quizzes ini saya lihat memang lebih kompleks ya dibanding Google Form. Cuma Quizzes itu tampilannya itu banyak sekali perintilannya itu. Saya kadang-kadang bingung ini apa-apa gitu kan, banyak sekali di situ di tampilannya itu kan banyak salah klik gitu loh. Iya, takut salah klik aja ini apa ya gitu kan. Jadi banyak ininya, banyak macam-macamnya isinya gitu. Nah, itu yang bikin kadang-kadang bingung saya. Oh. Ya. Oke. Saya share sedikit, Bu ya. Kadang-kadang juga bahasa Inggris ininya ya. Bahasa Inggris. Kalau Pak Eko ketawa mungkin kalau lihat bahasa Inggris. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan punya saya kan fiturnya bahasa Indonesia ya di sini. Di sini kan di pengaturan ini sebenarnya bisa diatur. Jadi ubah ya bahasa Indonesia. Nah, iya. Mau
kalau mau pakai bahasa Spanyol atau Perancis boleh kan, tapi kalau default dia menggunakan bahasa Inggris. Ubah saja nih ke bahasa Indonesia, jadi biar gampang untuk ini. Nah, ini tadi yang saya ingin tunjukkan, kemarin juga sudah saya tunjukkan ya. Ini bedanya ya Bapak Ibu. Nah, ini kan asesmen yang telah kita buat. Nah, misalkan ini tes, kita ambil salah satu. Nah, di sini ada reportnya. Nah, ini ada reportnya, ini keseluruhan. Nah, jadi kita bisa sebenarnya melakukan analisis terhadap soal yang kita buat. Dan ini pun bisa dicetak Bapak Ibu. Nah, kan terkadang pengawas itu kan ada meminta misalkan, mana nih analisis soalnya untuk yang ini. Nah, ini juga bisa kita lakukan, mau kita buat dalam Excel, mau kita buat dalam bentuk PDF. Nah, misalkan kita buat dalam bentuk PDF, laporan lengkap. Jadi kita punya sudah dokumen yang namanya analisis soal. Nah, kan jadi seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kuisis ini sudah untuk tugas guru ini sudah sebenarnya dibuat dipermudah sebenarnya. Nah, ini reportnya Bapak Ibu. Nah, ini dalam bentuk ini. Nah, ini hasil analisis dari kuisis. Nah, jadi bisa kita buat sebagai laporan penilaian. Baik ya, itu untuk kuisis. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Nambang. Ya, Eko. Pengalaman membuat soal kemarin kan pakai Google Form, terutama soal bahasa Inggris ini. Di pengaturan itu kan anak-anak tahu kalau soal bahasa Inggris mereka bisa mengubah dalam bahasa Indonesia. Apakah di pengaturan di sini di kuisis bisa dikunci, tidak bisa di dalam pengaturan itu nggak bisa diubah gitu. Jadi ini soal bahasa Inggris pengalaman yang kemarin pakai Google Form itu. Oh, maksudnya tidak bisa diterjemahkan gitu Pak ya? Iya, tidak diterjemahkan. Kemarin jadi banyak yang Gimana tuh beberapa ini hal baru nih? kemarin tuh ada beberapa orang sih, nggak semua tahu untuk pengaturan tuh. Tapi ada yang tahu, ada yang dapat 9 beberapa di pengaturan itu. Terutama ini soal bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa mengubah di pengaturan tuh, berubah jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi tapi kayaknya Pak kalau ya, apakah yang bisa dikunci dia bisa di dalam bentuk PDF kan biasanya nggak bisa. Siswanya lebih pintar itu Pak. Gurunya nggak tahu, siswanya udah tahu. Oke. Kemarin pakai akun apa Pak Eko? Bikin soal Giveform? Ya di Google Form langsung itu. Nggak, maksudnya pakai akun email apa? Gimana? Belajar apa? Guru pembelajarannya? Akun belajar ini? Yang biasa. Berarti di pengaturannya nggak Pak Eko kunci gitu ya? Ya kalau memang bisa dikunci, di pengaturannya nggak bisa diubah, ya nggak apa-apa. Kemarin oleh nggak tahu bagaimana menguncinya soal bahasa Inggris kemarin. Pak Eko nggak gemilang sih. Oh gitu ya. Kalau di kuisis itu kan kita kan tadi sudah saya contohkan ya Pak Eko ya, tampilan guru dan tampilan siswa. Nah itu kan kalau tes atau ini kan berjalan secara ini ya Bapak, secara real time dia. Jadi karena dia ini kan sepertinya nggak bisa Pak kalau diterjemahkan ya. Karena kan dia kan kuisnya kan live ya, seperti itu Bapak. Iya. Kalau real time ya kan nggak bisa tuh, nggak sempat dia pengaturan kan
tidak ada Pak untuk tombol-tombol yang lain kan, yang muncul kan hanya soalnya saja di situ. Dia hanya Iya. tinggal memilih jawabannya saja di situ, tidak bisa melihat hal yang lain. Kan waktu untuk menjawab soal itu kan juga kita batasi ya Pak, nambangnya hanya berapa detik gitu kan. Ya, tapi pengaturan untuk waktunya juga, misalkan kayak ulangan kan nggak mungkin ya, misalkan ngitung kan 30 detik kan, ya kan, tapi kan itu bisa kita matikan untuk waktunya biar anak bisa. Nah, tapi kalau Masa? untuk ulangan umum itu kita buat dalam bentuk penugasan, bukan yang real time seperti tadi. Nah, dalam bentuk penugasan kita kasih waktu, misalkan ulangannya hari ini misalkan dari jam, misalkan online ya, nah, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak bebas menjawab soal. Kan ada kan yang bentuk penugasan. Bentar, saya share saja, saya share screen. Nah, ini. Nah, misalkan untuk ulangan umum, nah kita kan kesini saja. Nah, kita kan buat misalkan ulangan itu misalkan hari Jumat tanggal 5 Februari. Nah, tinggal kita atur saja di sini, misalkan jamnya jam berapa selesai nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak-anak tidak terbatas untuk menjawabnya. Kemudian fitur untuk waktunya kita matikan. Jadi seperti itu kalau penerapannya kalau di dalam soal ulangan, misalkan seperti itu. Karena kalau kita menggunakan quiz, nah itu kan real time. Nah, kalau seperti ini kan anak-anak bebas. Cuma kita batasi di sini. Nah, misalkan hari ini tanggal 24, kita buat juga nanti sampai tanggal 24 juga. Nah, misalkan jamnya tinggal kita atur di jamnya saja, nanti misalkan kita kasih waktu 2 jam atau 3 jam untuk mengerjakan soal. Jadi seperti itu. Nanti ketika kita bagikan untuk anak-anak, nanti anak-anak tidak akan muncul nanti ketika dia masuk di dalam linknya itu, tidak akan muncul hal yang lain selain soal dan pilihan jawaban. Jadi dia tidak bisa melakukan modifikasi terhadap layar. Jadi otomatis layar itu sudah terkunci untuk mengerjakan soal aja. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Pak Eko? Ya, bisa kita atur nanti. Ya. Baik. Mungkin nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti saya akan bagikan linknya, nanti silahkan Bapak isi ya, nanti untuk keperluan penerbitan sertifikat.